posisinya udah saya teriakin teman sayanya, "Do, hujan, nggak apa-apa," katanya. Taunya hujan langsung brok, air langsung penuh. Panik berdua-dua. Udah panik begitu ya udah, lari sebisa-bisanya di gorong-gorong itu. Pukul 7 pagi, saat sebagian besar Jakarta berangkat ke kantor ber-AC, Ipung sudah berdiri setengah badan di Kali Pesanggerahan. Tangannya menyusup ke lumpur setinggi pinggang mencari sesuatu yang tak kasat mata dari atas. Di sini ada harta karun yang ia cari setiap hari selama 20 tahun terakhir. Dan Ipung bukan satu-satunya. Inilah TPA Cipayung, tempat pembuangan akhir sampah warga Depok. Tapi bagi Ipung dan sekitar 15 orang lainnya, tumpukan sampah ini adalah tambang. Ini sekarang kami berada di TPA Cipayung bersama para pencari logam yang nyari logam nih di sungai yang ada di tengah TPA Cipayung. Dan ini untuk jalan tuh juga susah banget karena kita itu melewati tumpukan sampah, jadi harus pelan-pelan. Dan ini adalah alatnya nih yang digunakan buat nanti kita mencari logam, kuningan, tembaga di sungai. Setiap hari, Ipung pasti datang ke kawasan ini, menyisir dasar sungai demi untuk mencari besi, aluminium, tembaga, dan kaleng bekas. Serok buatannya sendiri inilah yang menentukan apakah ia pulang dengan recehan atau rezeki yang lumayan. Dibilangin dalam. Nah aja dong nyari-nyari buat ini. Minggir kemari aja sih, tengah sininya dalam nih gejulugan. Tuh kan. Minggir. Udah diam, tenang, minggir, pegangan. Tuh, dalam, bilangin dalam kagak percaya. Kenapa lu? Baru mau ngambil, kan katanya kalau di sini lebih banyak ya Pak ya. Iya. Ternyata harusnya susah banget. Buat napak aja tuh susah, boro-boro kita mau nyari kayak Bapak. Gila sih perjuangannya, keren banget. Meskipun kedalaman kali di titik ini hanya sekitar 1 meter, arus sungai tetap sangat deras dan berbahaya. Jika masih memiliki tenaga dan hasil yang didapat belum memuaskan, ia kembali turun ke sungai di sore hari dan baru berhenti menjelang waktu maghrib. Itu cara tahu di sini ada logam gitu gimana Pak? Ya kan kita prinsipnya kalau ada sampahan pasti ada barang timbangnya, ada logam. Jadi nyari kali yang banyak Pembuangan sampahnya. sampah. Iya kayak di bawah itu kan kayak kali Cirende, kali Ciliwung kalau nggak ada buangan sampahnya nggak bisa tuh. Pekerjaan ini membuat Ipung hampir menyusuri seluruh sungai di sekitar Jakarta hanya untuk mencari logam bekas. Selain di kawasan ini, ia juga biasa menyusuri Kali Ciliwung, Cirende, dan Tanah Kusir untuk menambah hasil temuannya. Resiko yang mereka hadapi tidak main-main. Mencari harta karun di tengah tumpukan sampah berarti mereka harus siap menghadapi resiko tertimpa sampah. Sumpah ini nyeroknya itu susah banget. Karena arus airnya deras banget, jadi kita tuh harus nahan pakai kaki. Dan sebenarnya kalau misalkan di tempat yang dangkal kayak di sebelah kiri ini, karena saya baru pertama kali, jadi sama bapaknya disarankan buat didangkal dulu. Ya itu nggak dapet barang yang didapat tuh nggak terlalu bagus nih, cuma batu-batu. Tapi di sini juga banyak banget beling-beling kayak gini. Jadi kita harus hati-hati. Nah kayak bapak ini tuh udah sering banget ya pakai injek beling-beling kayak gini. Udah biasa lah. Udah biasa nih, bener-bener bahaya sekali. Bismillah ya Allah, habis ini dapat harta karun. Ipung tidak pakai alas kaki sama sekali. Katanya biar lebih berasa kalau ada beling atau paku di bawah sana. Tapi resikonya kaki bisa saja terluka, bahkan luka parah terkena benda tajam yang tak terlihat. Ternyata ini tuh ya untuk mendapatkan harta karun lah sebutan pencari di sini tuh harus benar-benar dalam banget, harus ngambil di bawah dan itu semakin ke dalam semakin susah karena ini arusnya aja gede banget ya.
Tapi alhamdulillah sih tadi saya sekali nyoba udah bisa dapat beberapa barang yang bisa dijual sama bapak. Ini sendok. Oh, Sini andalannya sendok. Kalau Sendok. beko lagi jalan, iya sampai sebulan tuh minimal puluhan losin. woi. Kami berpindah ke titik yang lebih dalam. Karena menurut Ipung, di area tersebut justru lebih mudah menemukan logam dan hasil yang didapat lebih banyak dan bernilai. Sama tempat dalam. Sebelum menjadi pencari logam, Ipung pernah bekerja sebagai pencari barang timbangan dengan metode setrum. Kemudian ketika menyadari harga logam seperti emas semakin meningkat, ia beralih menjadi ngayak, sebutan untuk metode pencarian logam di dasar sungai. Kalau kayak gini tuh yang paling dicari, yang berharapnya pengen banget dapat itu apa Ya sih? emas. Makanya sampai gini emas intinya, bukannya apa? Bukannya paku besi. Intinya yang kemarin ya nyari emas. Kayak paku besi hitungannya kan dapat buat ongkos lagi. Buat pertukaran lagi. Iya, ini kan sampah warga semua tadinya. Buangan warga. Karena udah numpuk bertahun-tahun gitu. Ya jadi ngumpul. Cuman kalau selama nggak dibekoin ya kurang. Kita galinya mesti dalam begini nih. Kalau nggak dalam kayak tadi di sana juga, kalau nggak dalam nggak ada barang timbang tadi di bawah. Kalau di sini tuh, kalau di sini kan tuh udah ketemu tanah tuh. Tuh udah ketemu tanah. Kalau udah ketemu tanah begini ya tuh udah kita nebaknya udah 50-50 dah sampai sore. Masa kagak ada emasnya kan? Bagi Ipung tidak ada cara pasti untuk mendapatkan emas. Semuanya tergantung pada rezeki hari itu. Tapi anehnya, Ipung selalu percaya setiap kali ada buangan sampah dari warga, di situ ada kemungkinan emas terselip. Sesuatu yang aneh Dalam, yang diyakini dalam setiap situ. ia nyemplung ke dasar aliran Ini kan kali. air tuh. Ayo tempat. Setelah menyisir sungai hingga siang hari dan hasil yang didapat mulai berkurang, Ipung memutuskan mengakhiri pencarian untuk sementara waktu. Ia kemudian beristirahat sejenak di warung terdekat, menikmati segelas kopi sebelum melanjutkan perjalanan pulang ke rumah. Kalau udah ngambil gini biasanya diapain lagi bang? Nanti kita sortil di rumah. Tapi paling deket berarti ke spot buat ngambil nyari logam gitu di sini. Iya. Ini paling jauh ini. Kalau paling deket ya kayak Cirende, kemana gitu, Kampung Kandang. Itu kalau spot paling deket, kalau paling jauh ya di sini. Kalau sana kan paling 20 menit, 30 menit nyampe. Panik. Sebelum melakukan penyortiran hasil, saya mendatangi salah satu rumah warga untuk membersihkan diri setelah seharian mencari logam di kali. Mengingat kondisi air kali yang kotor dan kaya bakteri serta lumpur. Kemana lu? Mau mandi nih, udah basah, ini udah basah kering lagi. Dia udah bawa peralatan dari rumah mau mandi. Emang tadi udah mulai berasa gatel atau gimana? Sih kalau dicium jujur bau banget, terus tadi tuh di tangan adalah gatel dikit, tapi ini nggak terlalu, makanya sebelum gatelnya gatel banget kita harus mandi segera. Kang numpang mandi ya. Silakan. Sampai di rumah, hal pertama yang dilakukan Ipung adalah menyortir hasil temuannya hari ini. Semua dipisah berdasarkan ukuran dan kategorinya masing-masing. Kalau ini yang paling mahal yang mana sih bang? Yang Paling kita mahal dapat ya, hari ini? besi. Besi itu kayak gimana? Ini, Nih, kayak gini nih ini besi kah? nih. Itu stainless. Oh ini besi juga. stainless. Ini masuk ke besi juga nggak apa-apa. Penting yang kasar-kasar aja begini tuh, masukin besi. Oh yang kayak gini-gini dipisahin. Pisahin, masukin besi. Ntar kalau yang halus ya, masukin paku aja, nggak apa-apa. Hasil hari ini langsung dijual keesokan harinya kepada pengepul. Apalagi jika Ipung sudah tidak memiliki ongkos untuk kembali bekerja. Itu dulu pernah, cuman kan resikonya gede. Kalau masuk gorong-gorong begitu, takutnya tiba-tiba mendung. Soalnya dulu saya pernah sekali masuk gorong-gorong gitu berempat, mendung.
Jadi posisinya udah saya teriakin teman sayanya, "Do, hujan, nggak apa-apa," katanya. Taunya hujan langsung brok, air langsung penuh. Panik berdua-dua. Nah, udah panik begitu ya udah, lari sebisa-bisanya di gorong-gorong itu. Sejak kejadian itu, Ipung tidak pernah lagi berani masuk gorong-gorong. Hasilnya menurutnya tidak sepadan dengan taruhan nyawa. Nah kalau ini berarti abang tinggalnya di sini juga? Iya di sini, cuman tiap 5 hari sekali saya pulang. Nah pulang kemana bang? Bukannya tinggalnya di sini? Kagak, kan anak istri mau di Tangerang Selatan situ, di daerah Bintaro sektor. Oh di sini tuh tinggal sendiri? Iya, cuman buat transit doang. Terus kalau ini punya siapa? Punya bos. Jadi kita di sini cuma tinggal nempatin, cuma entar 2 hari sekali, 3 hari sekali kita dipintain patungan rame-rame buat bayar listrik 10.000 itu doang, nggak ada pengeluaran yang lain lah. Sekitar 20 pencari logam tinggal di tempat yang sama. Tempat tinggal mereka disediakan oleh pengepul dengan syarat semua hasil wajib dijual ke pengepul. Dapatnya 93.700. Ini yang hasil kemarin Iya, berarti ya? kemarin. Nah kalau segini kira-kira bisa buat ongkos Ya berapa? sehari paling. Sehari? Buat perputaran doang. Oh, buat- Ya kalau nggak nimbang hari minimal dapat rezeki gede kayak dapat emas, perak. Nah itu baru kita nggak bisa nimbang. Sore itu, Ipung pulang dengan Rp93.000 dan tubuh bau lumpur. Tapi pencarian rezeki di kali ibu kota ternyata tidak berhenti di sini. Di Kembangan, ada Uriman harus menyelam ke dasar kali tanpa bisa melihat apapun, hanya bermodal rasa di ujung jari. Beruannya sekecil apa sampai ia harus bertaruh nyawa?